secara tauhid dan secara syar'i. Karena tauhid dan syar'i itu berbeda pandangan. Bagaimana beda pandangan? Kenapa? Orang Nasrani dan Yahudi itu lantar tidak akan pernah berhenti memusuhi kalian hatta tattabi'u tahu, sebelum kalian mengikuti mereka. Jadi nggak mungkin. Makanya yang membuat kita susah sekarang itu orang Nasrani. Yang dititipi untuk ngurusi minyak siapa? Siapa? Direktur Pertamina. Iya. Jadi kalau yang dititipi itu orang Nasrani, nggak mungkin buat kita bahagia. Walan nasor Al-Quran. Makanya surat Al-Maidah 51 itu perwakilan saja. Orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah berhenti. Ditunjuk untuk jadi direktur Pertamina, ya sudah. Dalam 1 bulan pertama naik 2 kali. Nah, ini secara tauhid. Secara tauhid begitu. Jadi tidak bisa diubah. Nah, kalau sudah secara tauhid tidak diubah, kenapa masih mengidam-idamkan pemimpin yang Nasrani? Ya dulu ibu-ibu sempat katanya mengidolakan Ahok. Kita punya anak terbaik bangsa yang hafal Al-Quran 30 juz. Al-Fatihah maju ke Anas, Anas mundur ke Al-Fatihah. Namanya Musa. Musa diadu dengan anak di Palestina, Musa diadu dengan anak di Saudi, Musa diadu dengan anak di Madinah dan di Turki. Ternyata anak Musa menjadi anak 3 besar yang hafal Al-Quran di dunia. Kenapa? Musuhnya lebih dari 7 tahun. Kalau syaratnya 7 tahun seperti Imam Ghazali dan Imam Syafi'i, maka Musa adalah satu-satunya putra terbaik bangsa Indonesia yang hafal 30 juz, maju dan mundur. Maju mundur ke Al-Fatihah, Anas ke Al-Fatihah. Tapi tidak terkenal, Bu. Dia punya rumah tapi sudah disantuni. Justru ditutup, tidak boleh terkenal. Tapi ketika tahun 2017 yang lalu ada anak yang namanya Yohanes, itu cuma menyelamatkan tali tiang bendera, diundang oleh bupati, diundang ke istana. Iya, tali bendera kan manjat, dia manjat. Gara-gara manjat, dia diundang di istana. Kalau begitu kera itu harus diundang di istana, karena pintar manjat. Bisa dipahami ya? Artinya dihargai dengan manjatnya bukan karena apa? Karena namanya Yohanes. Dari namanya kita tahu dia tidak berhasadah. Dari namanya kita tahu dia tidak berhitam. Nah, ini yang terjadi, bukan ujaran kebencian. Ini yang terjadi di 86% umat Islam terbesar di dunia. Itu di Indonesia. Makanya waktu seminar asuransi syariah, seluruh Bank Mandiri Syariah merekomendasikan saya untuk jadi narasumber. Saya bilang saya nggak pede. Coba cari yang dari Fakultas Ekonomi Syariah. Karena dokter saya bukan ekonomi, dokter saya tarbiyah, S2 saya tarbiyah, diploma saya bahasa Arab. Nggak apa-apa Ustaz. Kenapa? Ketika itu ramai-ramai Majelis Ulama Indonesia mengharamkan rokok, sementara pajak terbesar dari rokok
Dan orang-orang terkaya di Indonesia itu dari rokok. Kalau rokok itu yang punya Pak Riyadi gak apa-apa. Rokok lah sampai sehari 3 bungkus. Karena 260 juta penduduk Indonesia, itu kita nggak usah 260 juta, kita ambil 100 juta saja yang merokok. Nggak usah yang harga 35.000, ambil saja yang harga 15.000. Itu dikalikan 100 juta, itu triliunan jumlahnya. Itu per hari, nggak cukup kalkulator. Triliunan itu nyetor ke siapa? Kalau buruk Kansas, nyetor kemana? Ke Amerika. Nyetor kemana? Ke orang terkaya. Siapa orang terkaya? Yang punya Jarum, yang punya Udagara, yang punya BCA. Iya, makanya ibu-ibu kalau nabung di BCA, ambil semua. Miskin mereka. Kita kan kalau mendengarkan BCA bergengsi itu, seolah-olah rekening orang kaya. Kalau BRI orang miskin, nggak mau. Bang orang miskin, tempat minta BLT. Kalau punya rekening BCA kan bangga. Ya. Kalau kita ngambil semua uang kita, bisa bangkrut mereka. Triliunan kita setorkan dengan mereka. Kemudian pajaknya diambil untuk buat bom, membombardir saudara-saudara kita di Palestina, atau kita jadi pembunuh. Ya. Jadi kalau mau beli, ambillah kalau di Alfamart, Indomaret, cari saja di warung-warung tetangga. Kenapa? Warung tetangga itu hanya untuk mempertahankan hidup, bukan untuk beli apartemen. Bukan untuk membeli apa? Gedung-gedung bertingkat, tapi untuk beli baju seragam anaknya, beli sepatu sekolah anaknya. Nah, itu secara syar'i. Tapi kalau secara tauhid, tak boleh kita percaya rokok itu membunuhmu. Karena dalam tauhid, yang membunuh manusia bukan rokok, tapi malaikat. Pak Riyadi dulu rokok juga. Ya gak apa-apa kalau merokok. Merokok mati, tidak merokok juga mati. Maka merokoklah sampai mati. Ya gak ada hubungannya dengan ajal. Karena secara ilmu medis, Bapak kalau memang panjang umur berhenti merokok. Selalu begitu dokter. Tapi Al-Quran mengatakan, "Idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimuna." Apabila ajal telah datang, tidak dimajukan, bisa dimajukan barang sesaat dan tidak bisa dimundurkan barang sesaat. Yang kena corona mati, kita yang selamat dari corona sekarang juga tetap mati. Tinggal nunggu giliran. Ya, tinggal nunggu giliran. Kalau Nabi 63, hari ini ada yang 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, ada. Karena kata Nabi, umur umatku tidak jauh dari umurku, antara situ wazabaun, antara 60 sampai 70. Makanya Nabi sebelum dicabut nyawanya minta kepada malaikat maut, adakah pesan untuk umatku? Wahai malaikat maut, selain pesan-pesanku, yaitu hadis dan sunnah, ada. Aku pesan kepada umat Muhammad, untuk kita yang umurnya sudah 40 tahun, sudah saatnya mencari hidayah dari Allah. Nah, sudah 40 tahun cari hidayah apa? Hadir ke majelis taklim. Inilah diabadikan dalam Al-Quran.
wa ballagha 40 sana. Umumnya orang 40 tahun mereka berdoa kepada Allah. Allahumma rabbi awzi'ni an ashkuri ni'mataka allati an'amta 'alayya. Itu Quran yang ngomong. Nah, jadi kalau 40 tahun masih tidak mau rukuk dan sujud, tidak mau cari ilmu, masih melawan laku, hebat laku, kaya laku, pintar laku, nah, hati-hati. Itu dikhawatirkan pintu taubat sudah tertutup. Ya, berikan dalam Al-Baqarah, ya, ditutup absara, as-sam'a, al-afida ditutup, khatamallahu ala qulubihim wala sam'ihim wala absarihim, ditutup. Jadi begitu meninggalkan sholat tenang-tenang saja, itu belum dapat hidayah. Maka hati-hati umur 40. Yang kedua, wahai umat Muhammad, umur sudah 50 tahun, sudah saatnya menikmati hidayah. Jadi kalau sudah 50 tahun, siap-siap menikmati. Arti menikmati itu sudah merasakan manisnya iman. Merasa punya utang ketika tidak melakukan sholat. Ya Allah, tadi belum sholat asar. Itu hidayah namanya. Menikmati hidayah. Dan yang terakhir, wahai umat Muhammad yang umur sudah 60 tahun, sudah saatnya mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kembali menghadap Sang Pencipta. Jadi sudah diukur gitu, 40, 50, 60. Nah, yang sekarang sudah 50 tahun, berarti tinggal 2 kali pemilu kada lagi. Kalau nyampe, iya, kalau nyampe, jadi kita tidak nyangka Ustaz Taufik Asnuri baru 45 tahun, Habib Mahdi berapa? Baru 61. Maka lihat di buku Yasin itu sudah ada belum gambar kita? Iya, satu persatu nanti ada. Jadi kalau sudah 60 sudah lah, ngurus majelis taklim, ngurus masjid, ngasih cucu. Ya mau gimana lagi? Karena 60 itu sudah maghrib. Kalau main bola tinggal nunggu tendangan penalti. 63 tahun tinggal nunggu peluit panjang selesai. Nah, terlepas mati ada yang syahid, yang diberikan Allah sayap bisa terbang kemana-mana. Ada yang para syahid-syahid itu ditaruh di makanan burung hijau di surga. Makanya di Palestina itu mereka tuh tinggal ngomong, mungkin malam ini giliran saya ya, malam ini giliran saya ya. Ya mental mereka tuh sudah tertempa. Kenapa giliran kamu? Saya sudah habis 30 juz, saya baru 20 juz, kamu matinya nanti. Dalam hadis dijelaskan, sekarang Nabi Allah Ibrahim dengan Sayyidatuna Siti Syarah lagi sibuk menerima tamu Allah, menerima anak-anak yang belum balik, yang mati syahid. Karena mereka akan jadi syafaat orang tuanya. Mereka tidak mau masuk ke surga sebelum orang tuanya yang di neraka diangkat. Ada yang pernah punya anak belum balik meninggal? Guguran? Ada? Guguran ya, bukan digugurkan. Ada? Iya. Yang brawl
lahir itu menjadi syafaat karena dia belum ada dosa. Tapi keguguran bukan digugurkan. Keguguran memang hak Allah, memang sudah takdir. Kalau digugurkan membunuh. Karena surah Al-Baqarah mulai dari nutfah, mulai dari alaqah, nutfah, kemudian menjadi mudghah, baru menjadi khalaqan akhar, jadi manusia yang berbentuk sempurna. Nah, ibu-ibu, ketika kita menjadi penduduk al-barzah, pertanyaannya bukan pertanyaan syar'i, tapi pertanyaan tauhid. Makanya ditanya marabuka, tidak ditanya sholatmu sah atau tidak. Ditanya wa man nabiyuka, wa ma qiblatuka, wa ma dinuka, wa ma ikhwanuka. Nah, jawaban itu sudah ada di bacaan sholat. Makanya benar kalau Nabi mengatakan ibadah yang pertama kali diperiksa adalah ibadah sholat. Ketika menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, bukan si mayit. Kalau mayit yang jawab, ya bisa subuh anak pesantren. Tapi yang menjawab siapa? Ibadah sholat. Ketika marah bukan. Sholat diawali dengan takbiratul. Jawab Allahu Akbar. Kenapa di Mekah takbirnya panjang? Karena dia tidak pakai usolli. Di Mekah mazhabnya Hanafi takbirnya panjang. Allahu Akbar sambil melapaskan ya. Yang bermazhab Hanafi dan Hambali tidak pakai usolli. Karena kata Imam Hanafi, Nabi tidak pernah para sahabat mendengar pakai usolli. Nah, di Indonesia kenapa pakai usolli? Kita bermazhab Syafi'i. Syafi'i berpatok dengan apa? Dengan innamal amalu binniyat. Segala sesuatu tergantung kepada niat. Maka niat harus dilapaskan. At-talaffuz binniyat mustahab. Di Madinah asalnya Imam Malik tidak berusolli. At-talaffuz binniyat laisa bimasyru', tidak disyariatkan. Jadi kalau kita tahu ilmu usul fikih ini, ilmu berbanding mazhab, ada perbedaan antara usolli dan tidak usolli. Wa man nabiyuka, orang yang sholat pasti menyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Meskipun ada yang tidak pakai Sayyidina. Ustaz, Sayyidina bid'ah, di Al-Quran tidak ada Sayyidina. Di Al-Quran Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad, tidak ada Sayyidina. Kok kenapa yang pakai Sayyidina? Kalau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad, yang ngomong Allah, yang ngomong Jibril wajar. Dia kan malaikat, dia kan Tuhan. Jadi manggil Nabi Muhammad saja tidak apa-apa. Kalau kita manggil Nabi kita Muhammad saja tidak sopan. Nah, ini bedakan antara ilmu tauhid dengan ilmu akhlak. Jadi untuk menjadi orang yang berakhlak pakai ilmu akhlak. Makanya kalau yang belajar ilmu akhlak tidak berani manggil Nabi Muhammad saja. Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Aisyah. Karena Nabi sendiri yang mengatakan ana sayyid. Yang pernah haji umrah ada tower Zam-Zam tertulis ana sayyid. Ada orang Jawa di sini? Ada orang Jawa? Ada. Orang Jawa kan tidak berani ngomong Nabi Muhammad itu Nabi saya. Kanjeng Nabi, baginda Nabi. Manggil Allah itu tidak berani, Allah Gusti Allah. Karena dianggap lebih mulia dari Sultan Agung.
Orang Jawa itu sangat menjunjung Sultan Agung. Makanya dia nunjuk nggak berani begini. Makanya dia tidak berani jalan ke Sultan Agung itu berjalan, tapi berlutut. Nah ini bedakan ya antara ilmu akhlak dengan ilmu tauhid. Jadi tidak usah lagi berbalak antara Sayyidina dengan tidak Sayyidina. Hanya sopan dan tidak sopan. Ayo. Wa ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Maka di dalam doa khotib Jumat selalu Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ada yang tidak mau mengaminkan itu. Alasannya takut mengatakan amin batal. Padahal perkataan amin adalah perkataan sholat. Waladolin amin, perkataan sholat apa? Ya, jadi kalau perkataan sholat boleh kita ngaminkan. Makanya Imam Malik kalau kita sholat, imam baca surat Al-Fatihah, makmum tidak perlu baca surat Al-Fatihah karena sudah diaminkan. Imam Malik berpatokan kepada hadis apa? Man kana lahu imaman fa qira'atu imaman lahu qira'ah. Ini harus saya tulis, Bapak tulis. Siapa yang ditunjuk menjadi imam, maka bacaan imam otomatis bacaan makmum. Nah, Imam Syafi'i beda lagi, dia berpatokan kepada apa? La sholat liman yaqra'u bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat tanpa membaca Fatihatil kitab Al-Fatihah. Bagaimana? Kok bertentangan dua hadis? Bukan mazhab. Yang membedakan mereka berbeda karena hadisnya bertentangan. Makanya ada yang suruh baca Al-Fatihah, makmum baca lagi. Karena apa? La sholat liman yaqra'u bi fatihatil kitab. Nah, merujuk kepada mana? Kepada Al-Quran. Ini yang harus ditulis dalam bahasa Arab. Fa idza quri'a al-Quran, apabila kamu baca Al-Quran, fastami'u lahu, simak wa ansitu, diam. Nah, ayat ini turun waktu Nabi baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat baca Al-Fatihah juga. Salam kanan salam kiri, Nabi marah. Mali munazi bi qira'atil Quran. Kenapa kalian menggangguku dengan bacaan Quran? Maka turunlah ayat ini. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan dan diam, la'allakum turhamun, agar Allah memberimu rahmat. Nah, perkataan Quran tidak bisa dibantah dengan hadis. Bisa dibantah. Jadi kalau imam baca Al-Fatihah, kita diam aja. Selesai waladolin amin. Makanya Imam Syafi'i tengah-tengah. Diambilnya ayat, diambilnya hadis. Nah ini yang tidak dipelajari di madrasah. Ini cuma dipelajari di perguruan tinggi. Diambilnya ayat apa? Kalau Imam Syafi'i waladolin amin, imam diam dulu karena mempersilahkan makmum baca Al-Fatihah. Selesai, baru imam baca surat pendek. Dapat semua kan? Dapat dua. Dari perintah Quran dapat, perintah hadis dapat. Itulah kenapa ada imam yang waladolin amin, dia diam dulu karena merasa makmumnya bermazhab Syafi'i, maka membaca Al-Fatihah lagi. Tapi pas di Masjid Al-Mawiro, kalau pas Ramadan udah dipakai itu, dia pindah mazhab Imam Malik.
Waladhdallin amin, masuk Al-Fatihah imamnya. Kenapa? Kembali kepada Quran tadi dan kembali kepada bacaan imam, otomatis bacaan makmum. Nah, saya pengen ibu-ibu itu cerdas seperti ini. Jadi ketika ditanya orang, yang saya sampaikan disampaikan lagi. Jadi tidak ribut membaca Al-Fatihah dengan yang tidak. Jadi kita paham. Ustaz, tak perlu Imam Hazab, kita langsung kepada Quran dan hadis. Tidak mampu kita. Buktinya masih butuh pemahaman mereka. Jelas sampai situ. Nah, ini maksud saya. Nanti ibu-ibu sampaikan lagi. Sampaikan kepada suami. Jadi suami ketika jadi imam di rumah mau masak apa? Pak, abi, ayah. Oh sudah, kalau gitu kita dapat dua-duanya. Waladhdallin, imam diam dulu, membaca Al-Fatihah sampai selesai. Makanya saya kalau jadi imam, kalau di belakangnya mazhab Syafi'i, bismillah saya tidak jahar sir. Saya pindah mazhab ke Hanafi. Kalau Imam Syafi'i mazhabnya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Imam Hanafi di Mekah Bismillahirrahmanirrahim. Makanya bukan Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya Hanafi. Takut kenapa? Takut yang di belakang saya ganggu. Mau baca Bismillahirrahmanirrahim, kita kuat-kuat Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, tidak ganggu yang di belakang. Nah, Ustaz boleh pindah masa? Boleh pindah-pindah. Kita hidup pindah-pindah masa. Ya, contoh, menurut Imam Syafi'i, beli sirup jeruk ini harus pakai ijab kabul. Saya beli sirup ini 10 rupiah tunai. Yang menerima saya terima uang 10.000 dari pembelian sirup tunai. Pernah ibu beli seperti ini pakai ijab kabul? Iya, nggak benar. Nah, kita pindah mazhab ke Hanafi, cukup kwitansi saja, cukup dicatat saja. Nah, kita sekarang lagi pindah mazhab. Sekarang para ulama banyak yang mengajak jamaahnya membaca qunut nazilah. Itu mazhab Hambali. Karena Imam Syafi'i dia berkunut sampai mati. Karena asal kunut adalah di desa Birmauna ada pembantaian. Minta siapa? Ya Rasulullah kirim, kami ingin belajar Islam. Tahu-tahu orang patut dibunuh. Nah ketika itu Nabi marah. Diperintahkannya Allah tahu baca qunut nazilah. Sudah sebulan Nabi tidak berkunut lagi. Turun surat Ali Imran ayat 208. Ketika itu tidak kunut lagi, maka kata Imam Syafi'i, awalnya tidak ada kunut, kemudian ada kunut, tidak ada kunut. Berarti ada hikmah, ada kebaikan, ada pahala. Makanya jangankan sebulan. Ini logika orang itu. Jangankan sebulan, seumur hidup sekali Rasulullah berkunut, demi Allah kami akan berkunut sampai yaumil qiyamah. Kenapa? Cinta kepada Nabi. Imam Hanafi kan awalnya tidak ada kunut, kemudian tidak ada kunut. Saya tidak mau berkunut, maka di Mekah dia mau kunut. Imam Malik kunutnya sir. Allah tidak dijaharkan. Imam Hambali yang unik, awalnya kan tidak ada kunut, kemudian ada umat Islam yang dibantai, maka berkunut. Jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal tidak bisa berkunut. Tapi ketika saudara-saudara kita di Uighur, saudara-saudara kita di Rohingya, saudara-saudara kita di Palestina,
saudara-saudara kita yang di Masjidil Aqsa ditembaki, saudara-saudara kita di Selandia Baru di hari Jumat ditembaki secara massal, saudara-saudara kita di Wamena itu rumahnya dibakar. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, demi Allah kami wajib berkunut, tidak lagi sunnah. Sunnah, tidak lagi sunnah, wajib. Jelas sampai situ? Nah, semuanya masuk akal. Nah, ibu-ibu jadi kalau mau berkunut menurut Imam Ahmad bin Hanbal bukan hanya subuh, zuhur kunut nazilah, asar kunut nazilah, maghrib kunut nazilah. Jelas sampai situ? Nah, makanya pertanyaan dalam al-barzah, ketika kita bisa menjawabnya, masih tetap penduduk alam barzah semuanya pengen kembali ke dunia. Iya, kita semua ini calon penduduk alam barzah. Calon presiden belum tentu jadi presiden. Iya, belum tentu. Biarpun anaknya presiden. Iya, belum tentu jadi presiden. Biarpun anaknya presiden. Biarpun mamangnya ketua MK. Iya, belum tentu. Biarpun saudaranya ketua partai, belum tentu jadi presiden. Tapi calon penduduk alam barzah pasti. Nah, ketika itu kepengen kembali ke dunia, kita semua pengen kembali ke dunia. Pengen apa? Bukan pengen sholat, bukan pengen haji, bukan pengen umroh, bukan pengen baca Quran, pengen sodako. Fa'as-sodako wa akum minas sholihin. Jadi yang itu kita pengen kembali, pengen sodako. Makanya paling enak ibu-ibu. Kenapa? Ibu kalau tidak sholat, dosanya suami yang nanggung. Kalau ibu tidak tidak tutup aurat, dosanya suami yang nanggung. Tidak puasa wajib, dosanya suami yang nanggung. Enak. Ibu-ibu kenapa tidak sholat? Dosanya laki aku juga, Ustaz, yang nanggung. Ketika seorang istri mau dihisab, suaminya dihadirkan dulu. Enak budaya. Varian dosa. Iya. Dari mana tahu Ustaz? Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ini ayat untuk para suami. Jadi sebenarnya tujuan nikah itu bukan hanya sakinah mawaddah warahmah, tapi menyelamatkan istri dan anak dari siksa api. Jadi salah kalau pas nikah itu doa supaya langgeng sampai nenek-nenek, kakek-kakek, supaya sampai akhir hayat. Salah, itu sampai menghadap Allah. Iya, Pak Riyadi nanti sampai menghadap Allah. Ya Rabb, ini istriku dan inilah bidadari surga. Iya, iya, dipertanggungjawabkan oleh Allah. Jadi budak anak itu masuk surga bukan karena sholatnya, bukan karena hajinya, bukan karena umrohnya, bukan karena puasa wajibnya. Kenapa? Taat kepada suami. Ustaz tahu dari mana? Tahu istri Firaun? Tahu istri Firaun? Kenal dengan istri Firaun? Kenal dengan Firaun? Kenal di mana? Istri Firaun itu, Firaun sudah dijadikan golongan makhluk yang masuk neraka. Tapi karena istri Firaun taat kepada Firaun, dia tidak mendoakan Firaun, tapi dia ingin menggantikan ketaatannya kepada suaminya, digantikan oleh Allah surga. Nah, istri Firaun saja bisa masuk surga, masa istri Pak Riyadi masuk neraka? Bisa dipahami? Iya. Iya, tapi dia itu karena taat kepada Firaun. Waktu itu belum ada Nabi Muhammad, baru ada Nabi Musa. Tapi Firaun, para ulama sepakat istri Firaun itu termasuk nabi perempuan. Jadi Ustaz, Allah tidak adil, nggak emansipasi kalau nabi laki-laki.
Istri Firaun itu nabi perempuan. Sayyidatuna Khadijah itu nabi perempuan. Rabi'atul Adawiyah, Siti Sarah, Siti Hajar itu nabi perempuan. Tapi wahyunya tidak untuk disampaikan ke umat lain, untuk hanya keluarganya. Jadi enak. Dosa kalian ditanggung oleh suami. Makanya siapa yang membuang suami sama dengan membuang tameng atas dirinya, atas api neraka. Jadi suami itu tameng kalian atas api neraka. Dan ibu-ibu yang punya anak perempuan juga tameng. Kenapa? Seorang anak perempuan yang taat kepada suaminya, maka dosa orang tua anak perempuan yang taat kepada suami bisa diampuni oleh Allah. Hanya beda dengan punya anak laki-laki. Karena anak laki-laki akan dituntut oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan perlakuan anak dan istri. Jadi percuma haji tiap tahun, umroh tiap bulan, hafalan Quran terjaga, sholat wajib terjaga, puasa wajib terjaga, puasa sunnah terjaga. Anaknya nyengkek botol, ngaibon, minum asoka, anggur merah, topi telungkup, topi terbalik. Iya. Percuma anaknya minum topi miring, topi telungkup, topi terbalik. Karena akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya ibu-ibu dituntut oleh Allah untuk setia satu suami. Jangan protes dengan Tuhan. Ustaz, kenapa poligami boleh, poliandri nggak boleh? Itu ibu-ibu sering. Suami boleh beristri lebih dari satu, kenapa istri tidak boleh bersuami lebih dari satu? Kalau suami beristri dua-duanya hamil, binnya satu. Loh, kalau istri satu, suami dua, hamil, binnya siapa? Bintitan. Nah, serempet zaman dulu belum ada tes DNA. Zaman Nabi Adam belum ada tes DNA. Makanya Qabil dan Habil, Qabil kau beristri dengan Labudah, Habil kau beristri dengan Iklimah. Kenapa belum ada orang disilang? Si Qabil tidak mau karena Iklimah lebih cantik. Jadi kalau orang bilang, laki-laki itu senang rebutan perempuan cantik, terlambat. Sudah dari zaman Nabi Adam. Iya. Nah, si Habil disuruh berakekah, si Qabil tidak mau berakekah. Akhirnya si Qabil jadi pembunuh. Ya, ibu-ibu kalau anak-anak ibu tekak tampang, tekak buyang. Iya, sudah diakekah apa belum? Itu sudah contoh. Akekah bukan zaman Nabi, hanya di zaman Nabi Muhammad, bukan di zaman Nabi Ibrahim. Kurban di zaman Nabi Ibrahim, akekah di zaman Nabi Adam. Ibu-ibu ini sudah akekah belum? Ustaz, itu kan sunnah. Jangan pernah meremehkan ibadah sunnah. Karena si Qabil tidak mau berakekah, maka dia jadi pembunuh. Si Qabil jadi orang pertama kali yang menjadi pembunuh adiknya sendiri. Habil jadi orang yang pertama kali jadi korban pembunuhan. Dan Habil jadi orang yang pertama kali dikubur di tanah. Jadi waktu dilihatnya adiknya mati, diempaskan batu, Qabil bingung mau diapakan mayat adiknya. Diturunkan Allah burung gagak berkais, satunya mati, ada dikais-kaisnya tanah, maka burung itu mati, gagak yang mati dikuburkan. Itu sejarah kenapa kita manusia harus dikubur, bukan dibakar, bukan dimasukkan dalam peti seperti Firaun, bukan taruh di pohon-pohon yang wangi seperti di Toraja, bukan diceburkan di laut, dimakan ikan, tapi dikubur. Nah, itulah kenapa seorang istri itu tidak boleh melawan laki, karena su'ul akal. Jadi berhentilah kalau laki masuk kamar mandi, dompetnya kamu bongkar. Nah, ingat, bacanya ada yang gak membongkar dompet laki kan? Itu su'ul adab.
Tak boleh itu. Suaminya tahu boleh. Itu bukan bongkar itu majai itu. Iya paling enak. Jadi seorang istri ketika mau dihisap, suaminya akan dihadirkan. Jadi kalau suami itu masuk surga, istri itu masih masuk surga, tidak mungkin neraka. Itulah kenapa Nabi berpesan, kau boleh memilih jodoh ujamariha gantengnya, wamaliha hartanya, kayak Musdalifah boleh. Iya. Wanasabiha keturunannya, turunan darah biru, darah hijau, darah merah, darah kuning, merah kuning hijau di langit yang biru boleh. Tapi fa'alaika bisa ditimpillah oleh kamu agamanya. Nah kalau dengan memilih agama kamu akan dapat keempat-empatnya. Karena tujuan nikah menyelamatkan anak dan istri dari siksa api neraka. Dan tidak mungkin itu didapatkan dengan orang yang tidak berilmu. Allah menciptakan surga bukan untuk orang-orang yang bodoh. Ingat, mau jadi orang baik pakai ilmu, mau jadi suami yang baik pakai ilmu, mau jadi istri yang soleha pakai ilmu, mau jadi anak yang soleh dan soleh pakai ilmu, mendoakan orang tua pakai ilmu. Ada yang bilang, oh Ustaz, percuma sholat, puasa, rukuk dan sujud sampai jidat nyeplak, kaki bengkak, bukan asam urat. Kita kaki bengkak asam urat. Belum tentu diterima Allah, betul. Yang sholatnya pakai ilmu, yang berdoanya pakai ilmu, belum ditentu diterima oleh benar. Yang pakai ilmu saja belum tentu diterima, atau apalagi yang tidak pakai ilmu. Percuma sekolah sampai dokter profesor masih bodoh. Benar. Kita sekolah itu karena kita bodoh. Karena sekolah tinggi-tinggi bukan merasa pintar, tapi merasa bodoh. Yang belajar saja masih bodoh, apalagi yang tidak belajar. Jelas itu? Anak kita sudah diakekahkan, kemudian wayukhlaq, rambutnya sudah dicukur, rambutnya sudah disedekahkan, kemudian dikasih nama yang bagus, kemudian disekolahkan di madrasah, masih tidak bisa diomong, bukan salah kita lagi. Jelas sampai situ. Ini kita introspeksi, koreksi diri ke keluarga kita sendiri. Makanya kenapa waladin solehin yad'ulahu? Kenapa anak yang soleh yang mendoakannya? Kenapa kata walad tidak ibnu, tidak anak kandung, tapi anak-anak? Artinya begini, kalau suami yang meninggal, istri yang soleha yang mendoakan. Kalau istri yang meninggal, suami yang soleh yang mendoakan. Bisa saja keponakan, anak, cucu yang soleh. Karena walad dalam isim nakir dalam bentuk umum. Tidak punya anak, anak murid, atau tetangga-tetangga yang mendoakan. Itulah kenapa kalau kita berkorban, kenapa dibagi sepertiga? Sepertiga untuk fakir, miskin yang memang tidak makan daging, sepertiga untuk kerabat terdekat, sepertiga untuk saudara-saudara yang dekat. Supaya apa? Supaya mungkin ada yang tidak berteguran. Satu komplek tidak berteguran, 3 kali puasa, 3 kali lebaran, lebih berbantuin. Dia korban, dikasih dah bapak itu. Mungkinlah bapak tadi makan daging kambing tensinya naik, tapi karena dikasih, ya Allah, tetanggaku yang sebelah itu memang kami lama tidak tunggu, tapi waktu dia kurban kok ingat. Nah itu untuk apa? Untuk silaturahmi. Cuma jangan diakali. Sekarang kan diakali agar silaturahmi tidak terputus, pinjamlah 100. Iya, mengakali silaturahmi itu. Karena kan silaturahmi memanjangkan umur, menjauhkan bala, membuka pintu rezeki. Menghadiri di majelis ta'lim, an-habidar, hudurun di majelis ilmi,
Siapa yang hadir di majelis ilmi afdalu min sholatin alfi rakaat, lebih afdal dari sholat 1000 rakaat. Ada yang pernah sholat 1000 rakaat? Ada? Ya, 100 rakaat aja tidak pernah. Kemudian apa lagi? Wa iyadatun alfi marid, sama dengan 1000 menyenguk 1000 orang yang sakit. Wa syuhudun alfi janazah, sama dengan mentakziai 1000 jenazah. Kapan kita mentakziah 1000 jenazah? Kecuali berangkat ke Palestina. Kalau berangkat ke sana kita pula jadi jenazah. Oh, 2004 lah waktu ke Aceh. Itu sampai jam berapa? Sampai jam berapa bunda? Ya, aku kelamaan ngomong lewat. Oh silakan. Ada yang mau didiskusikan? Memang harus menggelitik. Kalau tidak menggelitik nggak bertanya. Sengaja materi itu dibuat supaya bertanya. Ini namanya teori konflik. Baik. Yang mengatakan bahwa pintu taubat itu sebelum ditenggorokan itu hadis. Kemudian tanda-tanda kiamat adalah matahari itu juga hadis. Nah, saya bilang tadi Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak bisa dibantah oleh hadis. Khatamallahu ala kulli syai'. Khatam itu tertutup. Makanya Nabi itu khatamul anbiya, Nabi penutup. Ini secara bahasa ya, secara kaidah al-lughatul arabiyyah. Jadi al-lughatul arabiyyah bil-lughatul arabiyyah. Bahasa Arab dijelaskan dalam bahasa Arab. Dan bahasa Arab dijelaskan dalam bahasa Indonesia nggak bisa. Itu tidak berbicara di surat Al-Isra, itu surat Al-Baqarah. Khatamallahu ala qulubi. Nah, khatamallahu tertutup itu begini, bukan berarti pintu taubat tertutup, bukan. Artinya dia itu tertutup untuk cari hidayah. Ya, artinya begini, ada pengajian pura-pura nggak tahu, sudah diundang, tapi masa bodoh. Ya, jadi hatinya tertutup, telinganya tidak mau mendengar. Sudah azan, Allahu Akbar, tenang-tenang saja. Ya, matanya melihat kajian-kajian, melihat ulama, melihat para habib, ya tidak mau tahu. Melihat saudara-saudara kita di Pakistan terbunuh, tidak mau tahu. Nah, itu kan namanya tertutup hidayah tadi. Nah, terlepas ketika dia itu mau menghadapi syakaratul maut, dia bertobat, ya Allah Allah. Karena apa? Kalau kita nanti di surga bersama Rasulullah, amin, melihat pemimpin yang adil, kita tidak heran. Melihat Pak Riyadi, wajar dia kalau di surga. Iya wajar kan?
berjuang untuk anak yatim, untuk tanah masa, berjuang untuk umat. Wajar. Kemudian kita melihat orang-orang kaya yang dermawan. Kita melihat para ulama, para ustadz di surga, wajar. Tapi kita aneh. Kita melihat ada pelacur di surga, ada anjing di surga, ada pelaku maksiat di surga. Iya. Anjing masuk surga. Padahal liurnya najis harus dicuci 7 kali. Itu harus dengan tanah yang mustakmal. Makanya lucu si Panji Gumilang, tidak perlu ke tanah suci Indonesia, tanah yang suci kan? Dia tidak mau berarti. Dia bilang Indonesia di tanah najis siapa? Dia tidak bisa membedakan mana tanah suci, mana tanah yang suci. Kalau tanah suci, di mana Rasulullah dilahirkan di dalam Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, di mana Nabi dipeluk kembali oleh bumi. Makanya dia katakan tanah suci. Kalau tanah yang suci, tanah yang belum pernah dipakai untuk mencuci najis. Begitu pula air, namanya mustakmal, suci lagi mensucikan. Air yang sudah untuk dia suci, tapi tidak bisa mensucikan. Nah, sama dengan lacur masuk surga, itu langkahnya berebut antara malaikat dan iblis. Nah, anjing masuk surga itu وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ الَّذِي طَلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا. Anjing itu menunggu di depan goa, menjulurkan kaki. Kenapa? Karena dia menjaga ulama. Kenapa? Karena dia mengikuti ulama. Karena dia mengikuti ulama, namanya diabadikan di dalam Al-Quran dalam tinta yang suci. Padahal najis itu anjing. Menjaga ulama, mengikuti ulama, padahal dia tidak mau. Sama kayak burung beo, suruh Assalamualaikum, Assalamualaikum, tak bisa burung beo. Tapi maknanya dia tahu. Tapi ketika dia itu mengikuti ulama, jaga ulama, waktu di pada masyar 7 orang ulama masuk tanpa hisab, 1, 2 sampai 7. Penduduk mau yaumil masyar penasaran, siapa yang masuk surga tanpa hisab? Selesai 7 kira berhenti, rumahnya anjing lah, kucuk. Kakinya cekencot karena patah, karena dilempar. Kita malaikat duluan, mau kemana mas? Mau ke surga. Anjing gak boleh masuk surga. Protes ya. Itulah pengadilan Allah. Anjing pun bisa protes. Bukan pengadilan MK. Tidak boleh bawa mobil kecuali pernah bawa mobil. Tidak boleh buat SIM kecuali pernah bawa mobil. Iya. Umur harus 40 kecuali pernah jadi wali kota. Kan buat. Iya. Iya, Nabi saja 40. Turun Iqra saja kedinginan. Ketika itulah Sayyidatuna Khadijah meluk dia, diselimut itu di peluknya, bukannya selimut. Menunjukkan Sayyidatuna Khadijah masih romantis dengan baginda Nabi. Mudah-mudahan sudah ada 50. Nabi 40, Nabi 55. Nah, masih romantis dengan Pak Riyadi. Kedinginan masih di bulu, jangan. Ini nggak selimut bawel sudah tua. Iya. Disitulah contoh, wahai umatku, kalau kau mau melihat kehidupanku dengan Sayyidatuna Khadijah, kenapa? Nabi monogami dengan Sayyidatuna Khadijah, belum pernah berpoligami. Nabi bertahun-tahun sampai Khadijah mati baru dia berpoligami. Dia kedinginan, Sayyidatuna Khadijah yang menyelimuti. Umur 40. Loh, itu Nabi bukan, Rasul bukan, ya malaikat juga bukan, menjadi presiden. Nah itulah. Jadi terkadang mereka itu ngaku orang Islam, tapi tidak berpatokan dengan Islam. Nabi sudah mengatakan kalau ada 3 hakim, yang 2 ini pasti neraka, yang 1 boleh masuk surga. Ustaz, gimana yang keputusan MK? Gampang
haji saja saya tahu, cuman Allah sudah mengatakan melalui Nabi kalau ada 3 hakim, yang 2 pasti neraka, 1 yang tunduk. Jadi hakim itu mayoritas sudah banyak masuk neraka. Kenapa? Keputusannya ya wala yajrimannakum syana'un lan tadilu biqaumin. Jangan kebencian suatu kaum, kata Quran ini mengatakan jangan menjadikan kamu berlaku untuk tidak adil. Itu Quran. Jelas kan? Nah inilah. Jadi ilmu politik, ilmu fikih siasat itu semuanya ada dalam Al-Quran, dalam menetapkan pengadilan Allah. Akhirnya apa? Ketika aku di dunia aku setia mengikuti 7 orang ulama. Mereka dikejar-kejar, aku ikut dikejar-kejar. Mereka dilontari batu, kakiku dilontari batu sampai patah. Mereka di surga, aku hanya di sini. Hanya keputusan Allah, masukkan si anjing ke dalam surga. Hanya di dalam surga nanti kita akan berjumpa dengan selain ontanya Nabi Muhammad, burung hudhudnya Nabi Sulaiman, termasuklah anjingnya Ashabul Kahfi. Nah, anjing saja bisa masuk surga. Masa kita manusia di neraka? Gampang kan? Jadi Islam ini jangan digampang-gampangin, memang gampang. Asal mengikuti ulama. Mengikuti ulama mana? Yang tidak memihak. Oh, kamu yang begini tidak mengikut ajaran saya, sesat. Oh, kalau tidak mengikut aku, Islam yang kurang benar. Makanya kalau saya ditanya, saya paparkan semua. Yang mengikuti dalil ini dalil ini. Yang mengikuti dalil ini silakan bapak pilih sendiri, ibu-ibu pilih sendiri. Kalau ustaz yang mana? Saya milih ini. Tapi saya nggak ngajak orang. Yang mau ikut saya, oke. Maka kata Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Ahmad bin Imam Hanafi, kalau aku ingin ikut engkau ya Imam Hanafi, bagaimana? Kau tidak tahu usah berkunut. Tapi kalau kau ingin ikut Imam Malik, kau berkunut. Bisa dipahami? Nah, jadi demokrasi saja. Jadi seperti sekarang kurikulum merdeka. Tapi ternyata muridnya merdeka, gurunya nggak merdeka. Karena guru disibukkan untuk apa? Untuk membuat perangkat pembelajaran, disuruh ngirim ke Kementerian Pendidikan. Jadi sekarang guru itu lebih sibuk ngurusi perangkat pembelajaran daripada ngajar. Kalau dulu kan nggak, zaman Pak Harto, guru fokus untuk ngajar. Pangkat nanti otomatis naik sendiri. Sekarang pangkat berkala, semuanya ngurus sendiri. Akhirnya Pak, ngurusi pangkat, muridnya nggak diajar. Akhirnya Pak berantakan. Ada yang lari ke sana, ada yang lari ke kantin. Iya. Kenapa? Yang diurus, yang disuruh ngurus pendidikan bukan orang-orang pendidikan. Ya begini. Ya, biasa ngurus Gojek, biasa ngurus Gokar, iya, biasa ngurus taksi online, ngurus pendidikan. Ya sudah, kamu belajarin online, anggap baik Gojek. Iya kan? Kita ini greget. Ya, kita sekolah sampai doktor itu, ijazah kita itu asli. Iya. Dan ketika kita kuliah, ngaku kuliah apa enggak itu enggak bisa. Karena teman kita banyak sangatan. Siapa ngomong gitu kuliah sama aku KKN bareng, ospeknya bareng. Enggak bisa kita ngada-ngada. Lah ini masa seluruh Indonesia tidak ada yang sekelas dengan Jokowi? UGM itu Universitas Gadjah Mada nomor 1 di Indonesia. Masa selevel UGM tidak ada yang belain? Jangankan UGM, SD di Menteng itu saja bisa membelai Obama. Ada nomor induk siswanya. Dan siswanya ngaku, oh saya bangga punya kakak kelas Obama. Berarti kan sekolah.
Lah ini sampai sekarang sidang ijazah palsu, hakimnya pergi. Mau ngomong apa? Ya kalau memang palsu ya gentleman saja memang palsu. Karena statuta untuk jadi presiden kan tidak harus sarjana. Buktinya Megawati teman SMA pun bisa. Ya ini saja lah, gentleman saja, akui saja secara bertang gitu kan. Nah itulah yang terjadi. Akhirnya mengacak-acak demokrasi kita, mengacak-acak keadilan. Oke, silakan. Kalau masih ada lagi yang mau didiskusikan. Ya, silakan. Ya. Nah, kalau meninggalnya malam Sabtu itu masih termasuk hitungan Jumat nggak? Maksudnya masuk ikut jam Arab atau ikut jam Indonesia? Ya. Kasih Ustaz. Ya. Hadis yang mengatakan yang meninggal hari Jumat itu bukan bebas dari siksa kubur, tapi dimuliakan oleh Allah karena dia meninggal di rajanya hari Sayyidul Ayyam. Nah, dimuliakan oleh Allah, dapat dispensasi. Bukan siksa bebas dari siksa kubur. Kalau dia seorang istri tetap suaminya nanti yang bertanggung jawab. Nah, hitungan bukan hitungan Arab sih, hitungan Islam yang Arab. Hitungan Islam itu kalau misalnya hari Kamis masuk kepada azan maghrib malam Jumat itu sudah Jumat. Ya. Maghrib bukan asar. Tahu dari mana Ustaz? Hitungan dari Arab minal masyriq ilal maghrib, mulai dari syuruk sampai maghrib itu sudah masuk Jumat. Nah, hitungan Sabtu bukan jam 12 malam. Jumat malam Sabtu pas maghrib itu sudah Sabtu. Jangan nunggu jam 12, itu hitungan Nasrani. Makanya tiup trompetnya jam 12. Ya, bakar-bakarnya jam 12. Makanya kita berbuka itu maghrib tidak jam 12. Jelas? Itu hitungan Jumat. Nah, itu kan dimuliakan oleh Allah. Sayyidul Ayyam. Kenapa? Turunnya Al-Quran pada hari Jumat. Rasulullah Nabi Adam diturunkan pada hari Jumat ke bumi. Kemudian kiamat juga pada hari Jumat. Nabi Adam diturunkan pada hari Jumat. Makanya kenapa hari Jumat itu kan kalau hitungan angka Filiyomisitina atau situna, hari ke-6. Tidak dikatakan Filiyomisitina atau situna, tapi Filiyomil Jum'ah. Arti Filiyomil Jum'ah hari berhimpun, hari berkumpul, hari berjamaah. Makanya sholat fil yaumil jum'ah bukan siril yaumil sitina, pada hari berjamaah. Karena apa? Kita harus sholat berjamaah karena diharapkan kita dapat ilmu dari sang khotib karena kita sholat berjamaah. Jadi bukan bebas dari siksa kubur, tetap ditanya. Kalau ditanya marbuka, dia sholat pasti jawab Allahu Akbar. Karena malaikat itu SOP, dia tidak akan bertanya dengan yang lain. Apa yang ditanyakan itulah. Maka Nuaiman itu sahabat Nabi yang mana? Yang kerjanya maksiat, tapi kerjanya dekat dengan Nabi, sayang dengan Nabi. Waktu ditanya, saking sayangnya Nabi dengan Nuaiman, waktu malaikat mungkar dan nakir bertanya kepada Nuaiman, Nabi itu nungguin di kuburan. Saking sayangnya. Padahal dia tukang maksiat. Marbuka. Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka. Enggak salah kamu nanya. Kalau bahasa kita kamu nanya.
Ditanya lagi, wa man nabiyuka? Enggak salah gunanya. Wa man nabiyuka? Jangan keras-keras ya, orangnya masih di atas itu kan. Nabi sampai nungguin. Nah begitulah, ketika kita sholat pasti bersalawat kepada Nabi. Kenapa? Ketika kita mati ditanya siapa Nabi kita, karena itulah kita disuruh bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Termasuk malaikat Jibril, malaikat Ridwan. Malaikat Jibril itu mau tinggal di mana bebas. Tidur di neraka, tidak mempan di api neraka, masih bersalawat kepada Nabi. Malaikat Ridwan itu tinggal di surga. Tinggal di surga bersalawat kepada Nabi. Ini baru tinggal di Celentang dah bersalawat kepada Nabi. Bisa dipahami? Jadi mau bersalawat habis sholat boleh Ustaz, sebelum sholat boleh, sambil salaman boleh, tidak salaman juga boleh. Karena ketika kita salaman maka gugurlah dosa seorang sesama muslim. Ketika bertemu salaman gugurlah dosa. Ketika bersolat salaman maka berpisah karena Allah, bertemu karena Allah. Sebelum sholat salaman sunnah. Sesudah sholat kita berpisah salaman juga sunnah. Yang salaman Ustaz, yang lagi sholat salaman, Allah, apa kabar batal. Nah ini yang kadang-kadang dijadikan apa? Perdebatan. Katanya salaman sallallahu lama habis sholat bid'ah, dolalan neraka. Sudah sholat salaman, sudah sholat ke WC saja boleh? Boleh tidak? Boleh. Masa salaman tidak boleh? Nah inilah memeluk agama tidak dengan ilmu, kemudian apa? Keras hati meminta mengambil hadis dengan mentah-mentah. Kalau mentah-mentah ya begitu. Akhirnya apa? Menerima itu mentah-mentah. Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah? Berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, datang lagi, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah? Pemimpin yang adil. Datang lagi, ya Rasulullah, amal apa yang dicintai Allah? Orang kaya yang dermawan. Loh, kok lain-lain? Pertama datang, berbakti kepada orang tua. Oh, yang datang anak durhaka. Ternyata yang datang anak durhaka. Datang lagi, pemimpin yang adil. Ini datang nih, pemimpin yang zalim. Datang lagi, orang dermawan yang pelit. Ternyata yang datang ini orang kaya yang pelit. Itulah asbabul nuzul, asbabul urutnya berbeda-beda. Kenapa hadis itu diucapkan? Uktub kata Nabi, catat olehku. La taktub, jangan dicatat. Kenapa? Uktub, catat itu untuk yang para sahabat yang hafalannya kuat. Suruh, tidak usah mencatat. Kalau yang disuruh mencatat, yang hafalannya tidak kuat. Itulah kenapa hadis berbeda-beda. Gitu ya? Silakan kalau ada yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mohon maaf sebelumnya Ustaz, yang saya tanyakan ini yang memang ya lagi yang sekarang ini lagi Viral. gitu ya, Palestina itu tadi ya. Tadi kan Ustaz di awal itu saya menunggu kelanjutan Ustaz sih. Apa yang terjadi dengan Palestina dengan Israel itu kan sudah ada di dalam Al-Quran ya Ustaz, benar kan? Dan mungkin kalau saya salah dengar, saya mohon maaf. Katanya apabila berdamai itu malah itu sudah tanda kiamat akan datang. Ya. Benar ya Ustaz ya. Nah terus kalau memang kita kan meyakinin Al-Quran ya Ustaz ya, pegangan kita Al-Quran kan. Jadi dengan kondisi yang sekarang ini yang saya tanyakan itu dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, Ya. yaitu tentang pemboikotan. Ya. Jadi beberapa produk itu yang diharamkan oleh MUI. Nah saya itu cuma penasaran aja, maksud saya tuh MUI mengeluarkan fatwa itu
atas dasar apa ya Ustaz? Kan MUI itu kan orang-orang yang memang paham dengan agama kan, Ya. yang luar biasa lah pokoknya. Jadi kan mereka juga sudah tahu bahwa Palestina dengan Israel itu memang begitulah sampai akhir zaman apa ya akan seperti itu. Nah dengan dengan fatwa ya fatwa yang dikeluarkan oleh MUI itu sebenarnya menurut saya itu ada yang membawa kemudaratan sih menurut saya ya Ustadz ya. Karena kan misalnya kalau yang tampak yang tampak di depan kita aja kayak mungkin KFC atau McD itu kan jadi tidak ada pembeli. Nah itu kan karyawannya itu kan orang Indonesia semua kan, orang kita semua. Tapi oke lah itu dikit. Ada yang menjawab dengan ini, saya baca di Facebook, ada yang jawab kayak gini, sudah itu nanti rezeki Allah yang atur. Nah, mereka bisa bilang begitu kan. Tapi coba kalau dilihat secara luas, misalnya kalau katakanlah misalnya produk dari perusahaan Nestle atau Unilever. Nah, misalnya kayak Sariwangi itu saya tahu persis diproduksi di daerah Bogor, di mana itu terdapat hampir 1.000 buruh pabriknya kan. Jadi kalau seandainya itu diboikot, itu kan akan sangat berdampak kan. Iya kan? Belum ada pemboikotan aja, pengangguran di Indonesia ini udah sangat banyak. Nah, apalagi dengan keluarnya fatwa seperti itu kan. Nah, menurut pandangan Ustadz sendiri gimana nih? Ya begini, MUI itu kan hanya melihat dari secara syar'i saja. Kita memboikot Sunlight, sebentar ibu pakai Sunlight toh. Ya ada saingannya yang bukan Yahudi, Mama Lemon, tapi katanya kurang bersih. Memang produk Yahudi itu bagus-bagus. Nah, saya mau jujur, suami saya kerja di Unilever. Ya ini saya tahu itu pengalaman pribadi. Saya tahu itu. Iya, saya tahu itu. Itu pasti pengalaman pribadi. Karena kemarin kebetulan suami saya itu kan cerita, tapi tidak terjadi di Palembang sih, di wilayah dia yang di Batam gitu. Jadi yang sangat berdampak itu yang orang yang di bawahnya gitu loh Ustaz. Jadi para kayak MD, sales itu kan, mereka otomatis sekarang dirumahkan, tidak bekerja. Jadi ada yang curhat, gimana Pak, saya baru nikah, istri saya hamil, gimana gini. Ya. Jadi ya itu saya juga Jangan nangis. kenapa enggak dulu. Nah seperti Ustaz bilang tadi kan kayak BCA juga kan. Nah kenapa tidak diboikot gitu loh. Nah terus ya kayak HP teman saya bekerja di Indosat. Jadi dia juga bilang itu pemiliknya itu dari Qatar ya kalau nggak salah. Yang itu juga menyumbang sangat besar gitu. Ya, jadi kalau pandangan Ustaz sendiri gimana? Video ini Pak. Ya itulah kelemahan kita Bu. Kita berdakwah tidak memberikan solusi. Makanya saya nggak berani. Dulu waktu Mandiri Syariah, BNI Syariah masih jadi satu. Itu gara-gara saya diminta untuk kajian tentang riba. Itu banyak mereka yang pengen resign kalau tidak dikembalikan kepada bank syariah. Ustaz, saya mau resign. Kenapa? Gara-gara mendengar Ustaz tadi. Ya karena apa? Siap-siap nanti banyak yang terjadi ketika masuk alam barzah, belum masuk alam barzah baru di kuburan itu terbakar. Kenapa? Riba itu dosanya sama dengan berzina dengan ibu kandung. Iya. Enak dizina beneran malah kan. Nah, ketika itu mereka, saya bilang jangan dulu. Kenapa? Kita tidak bisa memberikan solusi. Nah seharusnya ketika kita memboikot produk, kita sudah siap-siap. Kalau misalnya perusahaan mau diboikot, nah solusinya bagaimana? Karyawan-karyawan ini nganggur tadi, harusnya MUI menyiapkan lapangan pekerjaan. Iya, negara. Nah karena presiden kita ini tidak tahu menau, mikiri anaknya baik, ya harusnya dia siapkan.
Contoh misalnya pabrik rokok, misalnya Jarum ditutup, buat pabrik rokok lagi yang memang buatan orang Indonesia dan yang punya Muslim. Ingat, jangan Cinanya ya. Saya tersinggung kalau dibilang Cina. Ya karena saya keturunan Cina, tapi saya Muslim gitu kan. Akidahnya yang diambil. Toko elektronik Jaya Raya itu Cina loh. Tapi kan sudah sadar. Nah belilah sebanyak-banyak. Oh, aku ini nak beli sound system itu majelis taklim. Jangan yang bengaung-ngaung, berdenging-denging. Nah, kasih korting lah karena untuk majelis taklim. Kasihlah korting. Kok kami nak untuk masjid, untuk musola. Islamnya bukan Cinanya. Nah, solusinya itu. Nah, MUI ini membuat fatwa karena didesak-desak saja. Dia tidak mikir istilahnya karyawan Sunlight mau kemana? Sunlight itu ininya di Malang. Iya. Pabriknya. Kemudian Nestle yang susu beruang itu kan. Di Indonesia rata-rata Kemudian Pepsodent. Iya. Kita dari dulu taunya Pepsodent. Ciptaden dan macam-macam close up itu kan. Baru-baru inilah. Nah, akhirnya apa? Kemana pengangguran ini? Ya kalau mau yang pakai tauhid benar. Ada karyawan bank yang tanya, Ustadz yang bilang sendiri, rezeki itu bukan di tempat kerja. Di mana saya bilang? Rezeki itu Allah yang menurunkan dari langit dan kita yang akan mengambilnya. Bukan di tempat kerja. Kenapa? Ustaz sendiri bilang, kalau kau memberhalakan tempat kerja, berarti musyrik kecil. Yang menjamin rezekiku adalah Allah. Maka rezeki itu ada yang sudah dijamin. Dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi. Tidak ada makhluk yang ada di bumi ini illa rizqaha, kecuali sudah dijamin rezekinya. Apa? Binatang. Ada rezeki dari sedekah. Ada rezeki yang rajin istighfar. Ada rezeki yang dari ikhtiar. Wa alaysa lil insani illa masa'a. Manusia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali apa yang diperbuatnya. Ada rezeki yang dari arah tidak disangka-sangka. Untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah beri jalan kesulitan, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau suami ibu bertakwa, insya Allah ada rezeki yang arah tidak disangka-sangka. Ya kalau suami saya kan memang sudah menjelang pensiun juga Ustaz ya. Jadi kalau dia juga nggak mau banyak komen juga. Cuma maksud aku tuh yang di bawah dia, beberapa daerah yang dia pegang itu kan sudah pada ngadu. Di mana Pak ini nggak dapat, jadi nggak dapat gaji kan, nggak dapat pendapatan. Ya oke kalau beberapa orang aja, tapi kalau kita pikirkan secara menyeluruh, yang kebetulan dulu pernah tugas di Surabaya itu pabriknya di daerah Rungkut itu buruh pabriknya ada 2000 lebih Pak Ustaz. Kalau yang di daerah Surabaya, nah itu kan kalau kena boykot kan gimana kan? Sementara kan iya tentang ilmu sedekah aja kita kan kalau kita mau sedekah ke orang yang terdekat dulu kan. Iya kan, kalau kita mungkin ke tetangga, ke keluarga, ke tetangga. Nah, kalau secara luas ya kita kan berarti misalnya negara Indonesia, ya rakyat Indonesia dulu kan yang di. Nah, makanya saya juga kurang setuju dengan Pak Omni. Kalau mau padwakan, siapkan dulu dong karyawannya. Mau kerja di mana? Ketika dia di PHK. Oh, ibu sudah mau pensiun? Kalau suaminya sudah mau pensiun, makanya sebenarnya juga kalau aku tanya-tanya mungkin untuk bagian yang atas itu tidak terlalu berdampak. Tapi justru yang rakyat yang kecilnya itu nah Ustaz. Jadi suami ibu udah tua tapi ibu masih muda ya. Kalau mau pensiun berarti 50 ke atas. Alhamdulillah. Iya, 50, 55, 56 kan. Ibu ini pada puluhan ya. Ya semoga suami ibu pesangonnya besar lah ya.
Kemudian dari pesangon itu ya nanti dimanfaatkan lagi. Nah, jadi solusinya itu negara yang harus memberikan tempat kemana larinya karyawan yang sudah di PHK tadi. Kemudian kan tidak semuanya tidak mau boykot. Orang-orang Nasrani, orang-orang non-Muslim kan masih mau lah beli produk itu. Hanya orang Islam saja. Kemudian kan orang Islam juga belum tentu tahu semua. Kadang-kadang kita juga sudah tahu, terlanjur sudah beli. Terlanjur sudah beli. Nggak mungkin kan kalau mau ke Alfamart Indomaret lihat dulu mana ada daftar produk Yahudi gitu kan. Nggak mungkin. Iya, jadi sekarang lihat terus ya. Ya kalau itu, kalau secara hukum ya, tapi secara ekonomi ya sebenarnya kita kan hanya membantu karyawannya. Kenapa kita masih dibeli di Alfamart Indomaret? Yang jadi pegawai kan orang Muslim. Itu. Nah, terus kalau mereka berhenti gimana? Yang masih jadi pegawai adalah orang Muslim, karyawan Indomaret Alfamart. Jujur saya greget. Iya. Pengen ngomong langsung dengan MUI. Iya, pengennya. Tapi kalau PMUI tidak memfatwakan, disalahkan juga dia sama rakyat Indonesia. Kenapa diam saja? Itu bukti dia jihad. Ya, artinya Pak, tidak dituntut untuk berperang ke sana, mengharamkan produk Israel jadilah. Menggunakan handphonenya untuk menyebarkan. Iya. Kalau Ustadz Hadi Hidayat enak. Dia bilang gini, dia nyumbang 10 miliar. Duitnya sudah banyak. Nah kita ini rata-rata kan bulan sapi. Habis bulan habis duit. Iya. Itu standar UMR Indonesia. Oke? Kata Bunda Ana mau satu lagi yang penasaran. Bisa punya. Masih banyak yang mau bertanya. Nanti di luar diskusi saja nggak apa-apa. Sambil kita makan, kita ini ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah.